Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Adenmat, yang berisikan tentang konten-konten pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas kembali tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner pada fungsi trigonometri. Tentunya menggunakan turunan pertama pada fungsi trigonometri. Pada bahasan sebelumnya kita membahas contoh soal hanya sampai menentukan titik stasioner. Pada kesempatan ini saya akan membahas menentukan interval fungsi turun dan fungsi naik. Contohnya pada fungsi sin x untuk interval x lebih dari 0 dan x kurang dari pi. Mari kita simak. Sebelum kita membahas contoh soal ini, alangkah lebih baiknya kita review kembali materi yang pada pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan juga titik stasioner. Kita bahas kembali, ini ada suatu kurva fx. Seperti ini kurvanya, diberikan absis A, B, C, D, dan E. Nah, kita tahu bahwa untuk gradien positif atau turunan pertamanya lebih dari 0, ini menunjukkan kurvanya naik. Kemudian pada saat gradiennya negatif atau turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurvanya adalah turun. Dan yang ketiga, pada saat gradiennya 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0, maka ini atau garis ini memiliki titik-titik stasioner. Saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menentukan titik stasioner. Yang pertama, kita tahu bahwa fungsi f terhadap x-nya adalah sin x. Maka turunan pertamanya adalah cos x. Oke, kita tentukan dulu titik stasionernya. Sehingga untuk menentukan titik stasioner, maka fx sama dengan 0. Didapat cos x sama dengan 0. Dapat persamaan. Sehingga cos x sama dengan cos pi per 2. Karena nilai cos pi per 2 adalah 0. Didapat persamaan kosinus. Kita bahas kembali untuk menyelesaikan atau untuk menentukan nilai x. Pada persamaan ini ada dua solusi. Yang pertama, untuk x sama dengan pi per 2 ditambah k kali pi per 2, atau x sama dengan negatif pi per 2 ditambah k kali pi per 2. Oke. Karena ini sudah dibahas, sehingga kita langsung saja bahwa untuk titik stasionernya kita langsung dapatkan adalah titik stasionernya adalah pi per 2,1. Bagi adik-adik semua yang penasaran kenapa titik stasionernya pi per 2,1, silakan cek pada video pembelajaran sebelumnya. Oke, kita langsung untuk menentukan interval fungsi turun dan naik. Kita tahu bahwa titik atau absis yang memenuhi adalah pi per 2, sehingga menentukan interval fungsi naik dan turun. Oke. Kita tahu bahwa turunan pertamanya adalah cos x, sehingga untuk menentukan fungsi naik, turunan pertamanya adalah lebih dari 0. Dan fungsi turun, turunan pertamanya harus kurang dari 0. Oke, kita pertama-tama kita tentukan dulu fungsi naik, sehingga cos x lebih dari 0. Kita buatkan garis bilangan. Garis bilangan ini
Garis bilangan ini mengacu pada interval pada soal. Nilai X-nya adalah lebih dari 0 dan kurang dari pi, sehingga nilai X-nya ini misalkan 0 di sini. Ini adalah nilainya pi di sini. Oke. Jadi nilai X-nya adalah antara 0 sampai pi. Karena titik yang memenuhinya adalah pi per 2, sehingga pi per 2 adalah kira-kira, oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita tentukan sehingga ada daerah 0 sampai pi per 2 dan daerah pi per 2 sampai pi. Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah antara 0 sampai pi per 2 apakah positif atau negatif. Begitu pula untuk daerah yang kedua, daerah antara pi per 2 dan pi. Oke, langkahnya kita ambil saja suatu titik antara 0 dan pi per 2. Kita ambil misalkan untuk X sama dengan, oke adik-adik, antara 0 sampai pi per 2. Titiknya adalah kita ambil pi per 3. Oke, pi per 3 ada di sini ya. Pi per 3 ada di sini, pi per 3. Oke. Ini kita lihat. Kita masukkan ke turunan pertamanya, sehingga F aksen pi per 3 itu adalah cos pi per 3. Oke. Nilai cos pi per 3 adalah 1/2 atau positif, sehingga nilai X di antara 0 sampai pi per 2 adalah positif. Kita ambil saja di sini ada 2 pi per 3. Maka untuk nilai X sama dengan 2 pi per 3, maka F aksen 2 pi per 3 sama dengan kosinus dari 2 pi per 3, yaitu negatif setengah. Karena nilainya negatif, maka daerah antara pi per 2 dan pi adalah negatif. Kita tahu bahwa syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0, atau nilai cos X-nya harus lebih dari 0. Nilai yang lebih dari 0 itu adalah nilai-nilai positif. Kita lihat hasil yang kita bahas barusan, bahwa nilai yang positif itu ada pada antara 0 dan pi per 2. Sehingga fungsi F naik pada saat nilai X-nya antara 0 pi per 2. X lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2. Setelah kita menentukan fungsi naik, otomatis kita akan langsung menentukan kapan fungsi turun. Fungsi turun adalah yang kurang dari 0 atau yang negatif, sehingga kita dapat peroleh F turun pada saat X-nya lebih dari pi per 2 dan kurang dari pi. Oke. Fungsi naik ini, kemudian fungsi turun. Oke. Tadi titik stasioner adalah ini ya. Oke. Nah, ini adalah jawaban tentang menentukan titik stasioner, fungsi turun dan fungsi naik. Kita lihat lagi. Menentukan titik stasioner, kita dapat menentukan ini nilainya adalah pi per 2,1. Menentukan interval fungsi turun, maka intervalnya adalah X lebih dari pi per 2 dan X kurang dari pi. Kemudian menentukan interval fungsi naik, maka fungsi naiknya adalah pada saat X-nya lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2. Kemudian boleh kita bandingkan dengan grafik fx sama sin x pada gambar berikut. Kita lihat bahwa titik stasionernya adalah pi per 2,1. Oke. Kemudian f naik pada saat nilai x-nya lebih dari 0 dan pi per 2. Kita lihat gambar, betul nggak?
bahwa dia naik pada saat X-nya di antara 0 sampai pi per 2. Kita lihat. Kemudian F turun pada saat X-nya di antara pi per 2 dan pi. Kita lihat di gambar. Ini turun. Oke. Berarti untuk materi hari ini cukup sekian. Materi berikutnya kita akan bahas tentang menentukan titik balik maksimum, titik balik minimum, bisa menggunakan turunan pertama atau kita menggunakan turunan kedua. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan subscribe channel ini sehingga adik-adik tidak akan ketinggalan materi-materi kelanjutan pada video Bapak selanjutnya. Inilah pembahasan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.